Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Icul yang telah menyempatkan waktunya. Ini Pak Icul di sini berperan sebagai ketua apa, Pak? Ketua di bidang bursa kerja di SMK Muhammadiyah Bulik. Bidang kerja di SMK Muhammadiyah Bulik dan juga satunya kalau yang di masyarakat. Di masyarakat itu bergerak di bidang K3, kebersihan lingkungan. Jadi kebetulan alhamdulillah sejak 2004 sampai sekarang. Kemudian untuk kemarin kita menjadi general manager untuk pengelolaan K3 di Desa Bulik. Di Desa Bulik ya? Desa Bulik. Oke. Jadi gini Pak, selama itu Pak Icul berada sebagai ketua di PKK maupun terutama di ketua di divisi pengelolaan kebersihan di Desa Bulik itu pernah nggak menemukan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Jadi kasus yang dimana kita harus dihadapkan pada situasi harus memilih antara dua pilihan gitu Pak, yang satu benar dan satunya lagi juga benar, tapi dari sudut pandang yang berbeda gitu Pak. Iya benar. Nah ya, ada contoh itu Pak. Nah, itu identifikasinya bagaimana Pak? Pertama. Ya, dulu pernah kita mengalami waktu kita penanganan K3 itu ada dua permasalahan tentang masalah TPS. Itu pernah kita harus membuang sampah yang dikelola oleh kita itu di TPS pasar atau langsung ke TPA. Dengan dua kasus itu sebenarnya ini sama, gitu. Cuman lebih baik sebenarnya harus dibuang langsung ke TPA. Cuman dilemanya kita harus mengeluarkan biaya yang begitu besar. Dan ketika kita harus buang ke sampah di TPA pasar gitu, memang ada beberapa kendala terkait dengan kondisi tempat yang kurang memungkinkan. Di pasar itu kurang memungkinkan. Iya, kurang memungkinkan. Karena memang kuota sampah yang pada saat itu memang tidak tertampung ya dengan baik, sehingga semakin banyak itu ya Pak? Banyak sampah sehingga sempat terjadi agak tercemar masyarakat. Berarti sampah masyarakat volumenya sudah semakin banyak ya, sehingga di lingkungan masyarakat itu sudah mulai tercemar itu ya. Cuman kita dilematisnya kita harus buang langsung ke TPA, tapi dengan akomodasi biaya yang kita nggak mampu. Kalau dihitung itu cost-nya terlalu besar. Itu mungkin contoh, berarti dua-duanya sebenarnya bagus ya Pak, cuman hanya saja satu sisi mempunyai kendala biaya, yang sisi lain kuota sampah kalau di sini juga kurang mencukupi gitu ya Pak. Nah itu dalam proses menjalankan sebuah keputusan itu Pak, yang terutama di kasus ini ya, kasus pengelolaan sampah itu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang Pak Icul pertama lakukan? Ketika terjadi semacam itu, kita langsung kemudian kita mengadakan yang pertama karena kita tim ya kerjanya, kita rapat koordinasi dengan teman-teman ya. Nah, teman-teman yang tergabung dalam struktural penanganan sampah itu, jadi kita ada pengelolaan K3 yang langsung ngurusi, itu ada personil 2 orang, kemudian ada yang bagian tenaga kerja yang langsung terjun itu 3 orang. Kita komunikasi langsung, kita mengidentifikasi dulu kira-kira permasalahan-permasalahan dengan dua kendala pembuangan sampah ini, kira-kira kita ambil yang kira-kira mana yang kira-kira bisa kita laksanakan dan kita bisa menjangkaunya. Diidentifikasi dulu. Kalau kita nanti bisa mengelola sampah, kemudian pembuangan sampahnya ada di TPS, itu kira-kira dampaknya seperti apa? Kalau kita langsung buang ke sana dampaknya. Seperti yang saya sampaikan tadi begitu. Jadi dari kasus itu kita belajar adanya pembuangan sampah itu memang perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan
satu itu tidak cuma dengan pos saja tapi dengan masyarakat juga. Iya, hanya kita mengidentifikasi dari bagaimana ketika kita buang ke sini dengan pihak pasar itu seperti apa, dengan masyarakat seperti apa, kemudian apakah masih bisa gitu. Kalau toh memang tidak bisa kita harus buang ke pasar, bagaimana buang ke TPA maksudnya itu bagaimana langkah selanjutnya ketika harus mengeluarkan kos besar, apakah kita menaikkan retribusi misalkan seperti itu, apakah memungkinkan gitu. Atau mungkin kita minta bantuan pemerintah misalkan seperti itu. Benar-benar kompleks itu ya, banyak sekali permasalahannya. Tapi yang saya tangkap di sini mungkin ada kepentingan antara sekelompok orang, dalam arti mungkin pengelolaan kebersihan itu ya dengan kepentingan masyarakat banyak ya. Jadi pengelolaan kebersihan mungkin intinya pengen biar tertata gitu ya Pak. Tapi kadang masyarakat juga ada kepentingan di situ, mungkin kena baunya atau apanya itu yang ya sempat itu kita membawa permasalahan itu ke desa juga. Memang solusinya memang saat itu memang ya, sama-sama kita belum punya solusi yang tepat. Gitu. Ya, belum itu ya. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur untuk yang sudah dilakukan Pak selama ini Pak? Iya, kita mengidentifikasi masalah itu menjadi sebuah suatu catatan bagi kita. Jadi kita identifikasi masalah itu supaya nanti ketika masalah itu muncul lagi kita bisa langsung menangani dengan cepat. Waktu itu kita coba untuk mengusulkan ke desa tentang pengadaan TPS dari desa 4 ya. Jadi desa itu belum ada TPS ya? Sampai sekarang kita masih ikut ke pasar. Tapi alhamdulillah kemarin berarti sudah kurang lebih setengah tahun ini ya kita juga bisa dipersilakan untuk ikut TPS ke terminal. Alhamdulillah itu. Jika agak teratasi, cuman kita memang masalah ini kan menjadi masalah yang mungkin suatu waktu bisa terjadi. Begitu kita persiapan. Sebenarnya persiapannya kita nanti akan mencoba untuk mengusulkan ke desa supaya ada TPS. Ada TPS. Oh, berarti ketika hal ini sudah berjalan normal, tiba-tiba kan kembali lagi seperti tadi ya, seperti awal itu mau buang di TPS atau mau buang langsung ke TPA itu ya. Nah, kira-kira langkah-langkah efektif yang harus dihadapi Pak, ada kasus yang dilema yang kayak gini itu apa? Yang pertama itu. Iya, yang pertama yang jelas kita harus dalam hal ini kita memang harus betul-betul mempertimbangkan terkait dengan efisiensi baik itu waktu, biaya dan tenaga. Kalau langkah kita yang paling bagus di antara ketiga itu yang memang mungkin kita yang langkah yang persiapan yang kita mengajukan TPS ke desa itu. Iya. Kalau yang lain-lain kan hanya sifatnya mungkin sementara ini. Karena masih menginduk itu ya. Masih menginduk. Kita juga dalam MOU perjanjian juga kita masih menginduk dengan pihak pasar dan terminal. Kalau nanti kita sudah dengan desa mungkin kita langsung bisa punya hak sendiri itu ya. Oke Pak, dalam pengambilan keputusan tadi itu, apakah ada tantangan Pak, ada tantangan atau hambatan yang selama ini dilakukan yang diterima oleh Pak Icul selaku ketua tadi general manager itu? Ya ada. Ya tantangannya kita memang harus tadi berkaitan dengan pekerja ya. Ketika kita pengelolaan sampah ini kan luar biasa, gitu. Kadang-kadang banyak menumpuk dan sebagainya, TPS tidak memuat sampah yang ada gitu. Ya otomatis ketika kita ada permasalahan-permasalahan di sana terkait dengan TPS itu ya kita harus tegas terkait dengan hal-hal yang sifatnya memerlukan kita harus bertindak seperti ini, Contoh tadi kita sementara tidak bisa ini membuang sampah langsung ke TPS karena memang kosnya terlalu besar. Nanti tunggu, mungkin ketika konsumen atau pengguna atau pengelola konsumen yang mengikut ke kita itu lebih banyak, itu kan otomatis pemasukannya bisa digunakan untuk operasional. Tetapi ketika konsumen tidak seimbang dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk itu, otomatis kita belum siap. Berarti kita keputusannya sementara harus membuang sampah di
tempat yang sementara kita ada, menginduk itu di terminal maupun di pasar. Berarti keputusannya tetap masih menginduk belum sampai ke pembuangan ke TPA ya Pak. Menginduk, walaupun sekarang sudah ada alternatif tadi ya. Ada alternatif di TPS terminal ya Pak. TPS terminal maupun TPS pasar. Kalau tantangannya banyak sebenarnya, karena kan yang pertama adalah dari konsumen. Pengelolaan sampah ini kita kan mesti harus tepat waktu, tidak boleh ada yang tidak terambil sampahnya. Ya, itu tantangan bagi kita yang kita laksanakan. Sementara kemarin juga pernah ada pembongkaran TPS sehingga sampah sampai terbengkalai kan. Tapi alhamdulillah dengan koordinasi dengan berbagai pihak, alhamdulillah bisa tertangani. Ya kalau sampah itu sudah ada kemudian tidak segera diambil kan menjadi masalah. Itu yang paling berat. Sehingga TPS itu atau TPA itu menjadi sesuatu yang mutlak harus ada setiap saat maksudnya gitu. Seperti itu tantangannya. Tantangan yang terbesar itu dari konsumen sendiri. Konsumen itu banyak sekali. Permasalahan walaupun memang ya selama ini alhamdulillah bisa teratasi semua sih. Kayak untuk tata kelola waktunya Pak atau jadwal-jadwal dalam penyelesaian kasus-kasus itu terencana tidak Pak? Kalau kita ada pertemuan rutin untuk evaluasi gitu. Tapi kalau yang sifatnya ketika ada permasalahan otomatis berarti kan kita harus komunikasi. Yang urgent itu yang tiba-tiba ada permasalahan otomatis kita harus segera menyelesaikan ini, kita harus segera berkumpul berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau pertemuan rutin untuk evaluasi tetap ada terjadwal setiap bulan. Oke, terima kasih Pak. Ini sudah mungkin hampir di sesi akhir ya. Tapi sebelumnya ini ada satu lagi pertanyaan Pak. Kira-kira dalam proses pengambilan keputusan tadi itu ada nggak faktor-faktor yang membantu Pak? Atau orangnya atau kondisinya atau? Kalau dalam pengambilan keputusan ya ada beberapa faktor yang membantu. Ya diantaranya teman-teman yang ya tadi punya SDM yang mungkin berpengalaman ya dalam hal ini. Karena kita memang sudah 14 tahun. SDM yang membantu kita dalam pengambilan keputusan itu. Kemudian faktor lain mungkin dari dinas terkait. Dinas terkait juga cukup membantu keputusan-keputusan itu. Sehingga ketika kita ada masalah ini, yaudah seperti ini saja. Jadi mereka memberikan sebuah solusi begitu untuk menyelesaikan masalah ini. Baik dari desa maupun dari DKP maupun dari LH itu dari pemerintah setempat alhamdulillah bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Jadi banyak sekali yang pihak-pihak yang membantu itu dari lingkungan, dari mungkin tadi manajer berarti di sebuah lingkup itu ya Pak, komunitasnya itu membantu. Terus ya artinya stakeholder itu bisa membantu kita. Terus dari desa, terus pasar gitu. Jadi banyak sekali yang membantu kegiatan-kegiatan ini. Oke Pak, terima kasih Pak. Ini kira-kira hanya sebuah rangkuman aja dari kegiatan tadi. Apa yang pengalaman apa yang baru Bapak dapatkan dari kegiatan ini Pak? Menyimpulkan. Ya memang dalam sebuah lembaga atau sebuah organisasi itu ketika kita melakukan sesuatu dalam mengambil keputusan memang harus betul-betul tidak bisa berdiri sendiri. Artinya memang kita harus melibatkan banyak elemen. Apalagi di pengelolaan sampah ketiga ini memang kompleks. Kalau kita berdiri sendiri tidak mungkin akan bisa berjalan. Kita harus betul-betul merangkul semua elemen yang ada. Jadi saya banyak belajar dari situ. Saya banyak belajar tentang bagaimana mengambil keputusan. Itu kita memang sangat membutuhkan keterlibatan dari semua elemen yang ada. Mungkin sama sih sebenarnya kalau kita lihat dari tidak hanya ketiga saja. Mungkin dalam semua unsur-unsur yang terkait dengan permasalahan yang kita hadapi dalam pekerjaan ini, memang kita tidak bisa sendirian. Saya bisa menyimpulkan itu dari apa yang tadi saya sampaikan itu kita tidak bisa jalan sendiri, harus melibatkan atau bekerjasama dengan orang lain. Itu seperti itu. Jadi intinya memang
sosial ya Pak, Ya. sosial terus kerjasama dan koordinasi dengan semuanya. Terima kasih Pak, Ya. waktunya mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih saya juga mohon maaf ini mengganggu waktu Pak Ijul. Semoga hal ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.